Belum mas. Kemarin ada yang belum selesai loh mas penjelasannya. Ingatin dong. Iya. Ya, monggo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatul anbiya. Allahumma ja'al amra nahdatil ulama ghaliban wa faraja wa makhraja. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir wan naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalah 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al alsinatana 'amiratan bi dzikrika wa qulubana bi khasyyatika wa asrarana bi ta'atika. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Sebelum mulai kita bacakan dulu pertanyaan netizen. Bentar dulu, sebelum kita memulai kajian kita hadiahkan Fatihah. Oh iya betul. Musannif Ummul Barahin Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampun mas. Sudah. Ya. Pertanyaannya sebenarnya mudah mas. Kayaknya sudah pernah dijelaskan juga di awal. Referensi kitab dari pemateri selain Ummul Barahin apa? Siapa dulu? Penanyanya siapa, dari mana? Oh penanyanya. Siap. Sebutkan nama kayak salam apa kan? Oh enggak ada. Iya mas. Kan anak-anak PTI. Satu. Udah. Iya. Udah. Udah. Tuh. Jadi pertanyaannya apa saja referensi yang Digunakan pakai? Iya selain Ummul Ya. Barahin. Pertama Hasyiah Al-Bajuri ala Jawharatul Tauhid atau disebut dengan Tuhfatul Murid, itu salah satu juga referensi yang paling bagus menurut saya. Bagus dan lumayan lengkap karena Imam Al-Bajuri dia adalah Syekhul Azhar sabiqan ya. Dia juga Syekhul Azhar juga menghimpun banyak referensi yang lain gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga kitab Syarah Kubro atau Hasyiah Kubro ala Sanusi punyanya Imam Al-Yusi. Nah, itu terkenal. Imam Al-Yusi ini ulama Maroko ya. Ulama Maroko. Kitabnya seperti ini ya, 3 jilid. Ini juga hasyiah dari Syarah Sanusi, 3 jilid, lumayan lengkap juga. Dan Imam Bajuri pun menukil dari Imam Al-Yusi. Imam Al-Yusi yang mana dia adalah ulama yang sangat terkenal, yang mutakallim, sufi, yang berasal dari Maroko. Terus ada juga kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer ya, dari Al-Azhar juga. Namanya itu namanya Mahmud Abu Daqiqah ya. Mahmud Abu Daqiqah itu saya lupa tuh karangannya itu. Pokoknya ada kitabnya itu kalau nggak salah ya. Agak lupa. Padahal udah sering baca, kenapa ya lupa ya. Siap.
Terus Saudara Ihab mungkin kalau menonton bisa dilihat ya. iya, misalnya sebelumnya juga saya pernah cerita. Iya, kayak udah pertama Tolil awal-awal. Bushra juga itu Tolil Bushra syarah apa karya ulama Tunis yang dikarang oleh ulama Tunis yang mensyarahkan Ummul Barohin. Terus ada juga syarahnya Said Fudah yang Ummul Barohin juga itu. Jadi semua itu saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Jadi kita bisa tahu perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam setiap permasalahan dalam akidah dan lain-lain lah. Siap. Udah. Itu doang. Iya, satu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita yang mana sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai tentang sifat kudrah ya, sifat ma'ani. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan sifat ma'ani dan kita juga sudah membahas sedikit tentang al-qudrah. Kemarin yang belum disinggung jauhar, Mas. Oh iya, Baru art. jauhar dengan art. Art udah. Jauhar. Art juga belum selesai ya. Udah sampai layak bi artil akhor sudah. Kan ada 3. Cuma belum tak jelasin, maksudnya yang art itu yang ketiga belum tak jelasin kan. Oh iya, mungkin. Sebentar aja. Jadi melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang hukumul arad, ahkamul arad. Sebelum itu kita harus ketahui dulu bahwa ketika dikatakan arad itu adalah sifat bagi makhluk ya. Sifat bagi hadis, sesuatu yang hadis. Kita tidak mengatakan sifat tetapi arad. Ketika diucapkan arad berarti itu terkhususkan bagi hawadis, bukan kepada zat yang qadim. Arad berarti sifat yang tertuju kepada hawadis. Nah, arad ini kan kemarin ada 3 macam hukumnya. Yang pertama, arad itu la yabqa zamanan. Kemudian al-arad itu la yantaqilu bi nafsihi. Yang ketiga adalah al-arad la yakumu bi aradin akhar, al-aradin akhar. Bahwa arad itu tidak bisa menumpangi arad yang lain. Yang mana arad pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan, yang dinisbatkan kepada para mutakalimin, jumhur mutakalimin ya. Ini pendapat ini berbeda dengan pendapatnya falasifah yang mengatakan bahwa boleh arad itu menumpangi arad yang lain. Tetapi kalau mutakalimin tidak ada yang bersepakat, bahkan ijma ya, qila ijma'an annahu annal arad la yaqumu ala ardin akhar. Oleh karena itu, maka ketika ada yang mengatakan bahwa benda laptop ini itu hitam manis, salah kalau menurut pandangan mutakallim. Tetapi kalau dalam pandangan filosofi atau filsuf itu boleh. Karena kemarin arad itu tidak bisa menumpangi arad yang lain. Yang kemarin jawabannya gimana, Mas? Jawabannya, kamu itu hitam manis. Yang manis itu kamunya atau hitamnya? Itu jawabannya yang benar gimana? kalau menurut mutakalim itu yang manis itu orangnya, bukan manis hitamnya. Jadi begini ya, saya jelasin. Mutakalim itu mereka tidak mengimani atau tidak meyakini adanya wujud arad nisbi. Tidak mempercayai arad nisbi. Mutakalimin. Ya, arad nisbi. Jadi arad nisbi itu seperti ini, seperti bertempat, waktu, ya, dan seterusnya. Itu ada dalam makulat ya. Kalau Zairut Tawil Abyadu bin Maliki fi baiti bil amsi kana mutaki biadi saifun lawul faltawa fahadi makulatun asyun sawa. Jadi maksudnya arad itu adalah arad nisbi itu seperti tempat, waktu. Itu kan nisbah, itu hubungan gitu. Dan itu tidak ada wujudnya menurut mutakalim. Jadi misalkan begini, kipas ini ya, ini kipas, tempatnya itu di atas meja. Sekarang saya tanya, tempat itu ada nggak wujudnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Wujudnya nggak ada. Berarti wujudnya nggak ada. Karena yang ada itu hanya ini
kipas, di bawahnya ada meja. Dia hanya di meja gitu. Tidak ada tempat itu sendiri, nggak ada. Jadi tempat itu hanya bersifat umur itibari. Umur itibariyah yang hanya ada di kepala kita aja. Jadi wujudnya nggak ada, wujud aslinya nggak ada. Yang ada ya kipas sama meja itu aja. Kenapa dikatakan nisbah? Karena kita tahu adanya tempat, maksudnya di atas atau di bawah kan. Tempat kan maksudnya di atas atau di bawah. Karena adanya kipas ini, kemudian adanya meja ini, maka kita bisa mengatakan bahwa kipas ini di atasnya meja. Coba kalau nggak ada meja, kita tidak sebut di atas atau di bawah kan. Berarti dia ada hubungan yang lain gitu. Itu maksudnya aurat nisbi itu membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi tempat itu sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain. Itu namanya aurat nisbi. Berarti mata angin semuanya nisbi semua. Nisbi semua karena membutuhkan yang lain. Misalkan langit dan bumi. Kita mengatakan langit itu di atas karena ada bumi ya di bawah. Seandainya bumi tidak ada, berarti kita tidak mungkin mengatakan bahwa langit itu di atas. Nah, itu maksudnya aurat nisbi yang mana para mutakalim tidak meyakini wujudnya. Beda halnya dengan falasifah. Falasifah mengakui semua aurat nisbi. Tempat itu ada kenyataannya. Ya ada ya karena kita bisa melihatnya gitu. Itu para filosof ya. Jadi meyakini semua aurat nisbi itu ada. Hanya saja yang diyakini oleh mutakalim itu aurat yang diyakini ya. Aurat yang diyakini oleh mutakalim itu ada 4. Pertama yang 4 itu disebut dengan al-aqwanul arba'ah. Apa? Yang disebut dengan al-aqwanul arba'ah. Yang pertama adalah al-ijtima', bersatu atau bertemu. Yang kedua al-iftirak, berpisah. Yang ketiga adalah al-harakah, bergerak. Itu aurat itu, bergerak itu aurat. Dan itu menurut mutakalim itu ada wujud gitu, wujudnya hakiki. Bergerak ya. Diam, sukun, al-harakah was sukun. Yang keempat sukun itu diam. Jadi misalkan ini ya, ijtima, ini sama ini berkumpul, itu kan nyata, kita lihat sendiri kan, auratnya itu nyata, nggak hanya pikiran itibari saja, tapi dia nyata. Bergerak pun nyata, ini bergerak. Diam pun nyata nih, diam. Akhirnya kan para mutakalim hanya mengakui aurat itu adalah ada 4. harakah dan sukun, ijtima dan iftirak. Itu ya, yang harus diingat ya, yang harus diingat. Tapi ada sebagian mutakalim juga tidak setuju dengan itu. Tapi yang mana yang arjah antara mutakalim falasifah? Ya mutakalimin lah. Mutakalimin. Ntar dulu nanti jelasin dulu. Oke, Kak. Jadi begini. Seru deh kayaknya gitu. Wah, banyak yang nonton nih, Mas. Pertama-tama sudah susah ya. Al-Arab yakumu ala ardin akhar ya. Jadi mutakalim itu tidak setuju bahwa aurat itu menempati aurat yang lain. Sekarang begini. Definisi aurat itu sendiri menurut mutakalimin itu adalah ma yatahayyaza bi ghairihi. Sesuatu yang mengambil tempat atau mengambil ruang karena selainnya, kepada selainnya. Jadi begini, haizun tuh definisinya mutakalim tuh al-qadru al-akhdhu qadran minal faragh. Sering kan dengar kan? Al-akhdhu qadran minal faragh. Maksudnya mengambil ruang yang kosong, mengambil ruang dari kekosongan. Misalkan begini, ini agak sulit memang. Jadi ini kan sesuatu nih, jauhar. Kalau jauhar itu mayat hayyaza binafsi, mengambil ruang dengan sendirinya. Jadi dia ini aslinya kan kosong sebenarnya, tidak ada. Ketika ditempati, dia mengambil ruang yang kosong. Yang awalnya itu tidak ada, ketika ada kipas ini, ruangan itu menjadi terisi. Nah ini disebut dengan jauhar. Jauhar itu jauhar, karena dia mengambil ruang dengan sendirinya, independen gitu, bisa mengambil ruang langsung. Nah sedangkan aurat itu tidak bisa mengambil ruang kecuali dengan jauharnya, dengan bersama dengan jauharnya. Makanya khilaf yang terjadi atau penafsiran
khilaf yang terjadi antara mutakalim dengan falasifah itu sebenarnya hanya satu sebenarnya yang tempatnya khilaf, yaitu menafsirkan perbedaan makna al-qiyam. Jadi al-qiyam menurut mutakalimin at-tabaiyah fit tahayyuz. Al-qiyam adalah at-tabaiyah fi tahayyuz. Mengikut dalam mengambil ruang gitu. Jadi mengikut dalam ruang maksudnya begini. Putih, saya katakan ini dia putih ya, arot. Jadi putih ini dia bisa mengambil ruang, atau begini deh. Ini jauharnya ya, ini arotnya misalkan. Ini kan dia mengambil ruang di sendirinya. Nggak bisa menempati tempat ini kecuali arot. Jauhar itu udah nggak bisa karena yang ada bergeser jadinya. Yang ada itu kalau misalkan berarti perkumpulan dua jauhar nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau arot masih bisa. Jadi dia mengambil arot itu tidak bisa mengambil ruang kecuali mengikuti tabaiyah dengan jauharnya. Tidak bisa kita katakan arot itu bisa mengambil ruang yang kosong, mengambil wujud kecuali mengikuti dengan jauharnya. Sama aja wujud kita lah ya. Kita nggak mungkin ada dua lah ya. Kita satu tapi arotnya itu banyak. Iya. Arotnya banyak. Nggak mungkin. Kalaupun ada wujud kita yang lain, pasti itu bukan kita. Iya. Kalaupun ada mungkin bergeser, pindah berarti bukan nyatu berarti. Iya betul. Jadi bisa seperti itulah. Makul. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Berat mungkin. Itu makanya mereka mengatakan la yakumu ardan alal akun. Alhamdulillah. Suara kurang jelas, maaf. Kurang jelas. Ini sudah pakai headset. Mungkin kurang dekat mungkin. Tadi saya udah dengar di sini. Sudah saya coba. Nah, sedangkan falasifah mereka tidak meyakini atau berbeda pendapat dengan penafsiran al-qiyam itu. Menurut mereka al-qiyam di situ adalah ikhtisasun na'id bil man'ud. Itu qiyam menurut mereka ya. Kalau qiyam menurut mutakalim kan at-tabaiyah fit tahayyuz. Kalau menurut falasifah itu ikhtisasun na'id bil man'ud, terkhususkannya sifat dengan yang disifati. Jadi begini, misalkan tadi hitam manis ya, hitam manis, dia itu hitam manis. Yang hitam itu, yang manis itu dia apa hitamnya? Kalau menurut mutakalimin itu tidak bisa dikatakan hitam itu apa yang manis, bukan. Tetapi kalau falasifah itu boleh, karena di situ hanya mensifati saja gitu. Jadi hitam yang manis. Kalau yang namanya na'at man'ud itu tidak membutuhkan tahayus, tidak perlu sampai tahayus kan. Boleh kita mengatakan hitam itu hitam manis, tetapi tidak la yalzam, tidak mengharuskan dia harus mendapatkan ruang gitu. Bukan berarti setiap yang hitam harus manis. Bukan, maksudnya yang hitam itu dia wujud sendiri, tahayus mengambil apa? Manis itu mengambil tempatnya hitam. Iya, maksudnya manis itu mengambil tempatnya hitam gitu. Tidak berarti seperti itu gitu maksudnya. Jadi dia hanya mengkhususkan saja sifat dengan man'udnya saja gitu. Berarti tidak bertentangan sebenarnya kalau apa? Menurut falasifah. Terus sekarang ada juga apa yang berbeda argumen juga. Kalau menurut sekarang gini, berikan kami contoh wahai falasifah, kalau benar arat itu bisa menumpangi arat yang lain. Terus dia katakan begini, contohnya itu ada dan nyata. Kita sering mendengar namanya al-harokah as-sari'ah. Pernah dengar kan? Pernah. Harokah syariah, gerakan yang cepat. Kita tahu sendiri dan mutakalim sendiri mengakui bahwa harokah itu ada, wujudnya ada. Tidak nisbi lagi, arat itu ada. Gerakan yang cepat. Gerakan itu arat, syariah itu arat. Sekarang bagaimana menjawab hal itu? Itu kan nyata itu, ada dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa harokah syariah itu ada. Gerakan yang cepat. Dan secara bahasa pun itu tidak bertentangan, ya kan? Gerakan cepat, mobil itu geraknya cepat gitu, nggak bertentangan secara bahasa itu. Secara bahasa itu tidak bertentangan. Kira-kira jawabannya seperti apa itu? Mutakalim menjawab, salamna
annal syariah wa annal harakah syariah fil lughah sahihah fi min haits lughah hiya sahihah. Jadi kita terima bahwa secara bahasa memang gerakan cepat itu memang secara bahasa yang benar, tetapi kita harus lihat dari segi maknanya, ya. Gerakan cepat, jadi yang dimaksud mereka gerakan cepat itu menurut Mutakalim itu adalah gerakan, jadi gini ya, misalkan kalau ada papan ada sesuatu Ini kipas. ya, misalkan ya, Itu kan kipas muternya cepat. yang disebut gerakan dulu ya, maksud gerakan tuh perpindahan A ke B, misalkan perpindahan misalkan ke ini ya, ini A B, perpindahan kipas ini ke tempat yang lain itu disebut dengan harokah, ke tempat yang kedua. Kalau dia diam di tempat yang pertama itu disebut sukun. Nah, yang dimaksud gerakan cepat itu perpindahan sesuatu ke sesuatu yang lain dengan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat. Tempo waktu. Iya, tempo waktu. Bukan berarti dia cepat itu arad dan mustakil, harokah itu arad dan mustakil, tidak. Karena kita mengakui bahwa arad mustakil dan arad mustakil tidak mungkin bersatu, menempati arad yang lain. Jadi intinya gerakan cepat itu adalah beberapa gerakan yang banyak, satu kan, gerakannya banyak satu. Tapi dalam tempo waktu yang singkat gitu. Seandainya coba harokah batiah sekarang, harokah yang lambat itu gerakannya banyak, beberapa gerakan, tetapi dalam jangka waktu yang agak panjang. Itu kan beda penafsirannya kan, bukan berarti dia itu arad yang lain, berarti karena perbedaan zaman saja. Perbedaan zaman, beberapa gerakan tetapi Zaman itu juga arad. iya arad, tetapi kan Tapi enggak ada wujudnya. tidak ada wujudnya, dia hanya itibari saja. Jadi itu yang dimaksud dengan harokah syariah. Bukan berarti dia syariah itu adalah sesuatu yang mustakil gitu, yang ada wujudnya yang dia menyatu terhadap arad yang lain. Berarti itu ya, untuk masalah lambat ataupun cepat itu sebenarnya masalah waktu. Iya, dan waktu itu nggak ada wujudnya, berarti itu bukan arad. Nggak ada wujudnya ya, memang maksudnya adalah nggak ada wujudnya fil kharij. Di luar kan nggak ada, kita bisa lihat ya, memang dia arad, cuma bukan arad yang dia memang arad nisbi, cuma nggak ada wujudnya. Dia hanya arad yang nisbi yang menurut Mutakalim itu tidak ada wujud. Ini masalah wujud itu memang bukan berarti tidak mengakui adanya, bukan arad ya, maksudnya tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya. Di luar alam, di dalam kenyataannya itu tidak ada wujudnya. Waktu bisa nggak kita lihat sekarang, misalkan nggak bisa yang ada itu matahari tenggelam, bukan berarti waktunya maghrib. Kita hanya menamakan matahari tenggelam itu hanya waktu maghrib itu aja, sebenarnya hanya penamaan saja, sebenarnya wujudnya nggak ada. Bedanya hari Senin, hari Rabu iya, apa? nggak ada, aslinya nggak ada. Iya. Menarik sebenarnya. Jadi makanya ada syubhat ya, misal falasifah. Jadi alam ini itu kan menurut falasifah itu kodim disebut. Alam ini kodim sebenarnya. Karena kenapa? Karena dia ketika diciptakan itu, sebelum itu tidak ada waktu gitu. Penciptaannya belum didahului oleh waktu. Kan yang disebut dengan kodim kan, yang kita tahu bahwa itu penjelasan Ibnu Rushd ya. Tidak ada awalnya, iya, tidak ada awalnya dan tidak didahului oleh waktu. Sekarang kita tanya, waktu itu sendiri definisinya apa? Apa nggak kira-kira definisi waktu? Apa ya? Yang paling terkenal ya, definisi yang paling terkenal adadul harokah. Gerakan yang banyak, dimulainya gerakan. Ketika ada gerak itu berarti ada waktu, ya kan? Kalau diam itu berarti nggak ada waktu gitu, nggak ada waktu. Nah, penciptaan alam ini kan apakah dia berbarengan dengan waktu atau qoblal waktu? Nah, ini mulai khilaf falasifah, syubhatnya. Jadi mereka mulai kodim itu alam itu kodim karena qoblal waktu. Iya, karena bukan karena wujudnya Gusti Allah ya. Bukan. Tidak ya ta'ala. Makanya jangan dikira ya argumen falasifah itu salah. Alam itu kodim, dikiranya kita gampang langsung. Sebenarnya mereka juga berpikirnya jeli banget gitu. Tapi itu kan kayak takwilan dari Ibnu Rushd kan? Gimana? Untuk bantahan di tahafut. Iya, itu penjelasannya Ibnu Rushd terhadap komentarnya Imam Ghazali.
Imam Ghazali kan itu kan yang mengkafirkan Ibnu Sina dan lain-lain karena mengatakan Qadimul Iya. Alam. Terus Makanya dijelaskan itu. Imam Ghazali mungkin nasirannya beda. Ya, Siap. kurang lebih seperti itu ya. Jelas sekali, sangat jelas sekali nggih. Kira-kira jelas nggak? Ini agak Jelas. sulit memang. Jelas Mas, sangat wadeh dibutuh. Jadi itu yang dimaksud dengan ahkamul arad. Jadi maka para mutakallim tidak mengakui arad itu bertempat pada arad yang lain. Yes. Mungkin sampai sekian dulu di penjelasan tentang ahkamul arad. Sudah. Melanjutkan, kemarin juga kita membahas tentang al-qudrah ya. Udah berapa menit? Bentar, Mas. Udah semua setengah jam ya. Padahal belum masuk kitab. Iya, makanya. Belum masuk udah setengah jam. Kalau ingin tahu yang lebih detail lagi, biar lebih paham, itu baca kitab Kifayatus Sa'i fi Syarhi Maqulat Asy-Syuja'i. Kifayatus Sa'i. Ya, Kifayatus Sa'i fi Syarhi Maqulat Asy-Syuja'i. Kalau ingin membahas tentang masalah-masalah ini, ya kita ada pembahasan khusus sebenarnya tentang arad, jauhar, tempat, waktu dan lain-lain, itu ada pembahasan sendiri. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemarin kita membahas al-qudrah, bahwa al-qudrah itu ta'aluknya berkaitan dengan mumkinat ya. Sudah kita kemarin membahas. Dan juga kita tahu bahwa Mu'tazilah itu tidak mengakui sifat ma'ani kecuali maknawi. Maknawi dan ilmu atau ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam. Nah, kenapa mereka tidak mengakui itu? Dan mereka ketika ada misalkan begini, ketika ada asarul qudrah atau efek dari kudrah Tuhan itu huwa yakhluqu bizatihi, bukan yakhluqu bisifatihi. Mereka berpendapat bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah sendiri dengan zatnya, bukan dengan sifatnya langsung gitu. Dia langsung mengatakan zatnya gitu. Yakhluqu bizatihi, laisa bisifatihi. Ini menurut mereka ya. Oleh karena itu, ulama Asy'ariyah tidak setuju dengan hal ini karena dikhawatirkan iltimasun bainal qadim wal hadis. Bersentuhan langsung dengan qadim dengan hadis gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi zat Tuhan qadim, misalkan alam ini hadis. Kalau mereka mengatakan bahwa yang menciptakan alam ini langsung Allah dengan zatnya langsung, bukan dengan sifatnya, itu nanti akan bertemu langsung zat dengan qadim gitu. Qadim dengan hadis. Dikhawatirkan nggak mungkin lah kalau yang namanya qadim langsung, nanti dikhawatirkan akan sama gitu hukumnya. Karena ada man masalah syai'an yakunu haditsan misluha. Belum paham. Jadi makanya adanya ta'aluk, sifat ta'aluk itu aslinya fungsinya itu agar zat itu tidak langsung dengan bertemu zat Tuhan itu tidak langsung bertemu dengan yang hadis gitu. Tidak langsung berefek bersentuhan dengan yang hadis, tetapi melalui dengan sifat ta'aluk. Jadi misalkan yang menciptakan alam ya, misalkan saya menciptakan inilah, tidak langsung dengan zat saya sendiri. Jadi melakukan dengan sifat saya dan ta'aluknya. Jadi yang berhubungan langsung itu ta'aluknya, bukan langsung dengan zatnya gitu. Itu kira-kira paham kan? Jadi tidak serta merta yang kata Mu'tazilah itu Allah menciptakan, Allah mematikan itu langsung dengan zatnya, bukan berarti seperti itu, tapi dengan sifatnya, dengan melalui sifatnya. Kemudian kita juga membahas tentang bahwa al-qudrah itu berkaitan dengan yang al-mumkinat. Maka kita katakan tidak mungkin kudrah itu berkaitan dengan sesuatu yang mustahil atau yang wajib. Sekarang saya beri contoh ya. Ada syubhat orang yang bertanya, misalkan gini, kita kan sering dengar, ada mungkin ada beberapa yang pernah dengar, Tuhan mampu nggak menciptakan dirinya selain dirinya gitu, dirinya yang sama. Kira-kira bisa jawab nggak? Tuhan mampu nggak menciptakan dirinya
yang lagi, yang selain dari dirinya. Kalau mampu sih mampu ya. Ya nggak tahu. Serius. Gak ada ngomong orang mampu berarti kedroya Gusti Allah kau no. Lucu ada. Iya. Mutanakit. Ya. Gimana? Mas? Pertanyaan yang salah. Oh, pertanyaan yang salah. Tidak memahami namanya, ini yang pentingnya memahami ta'alluq. Kita katakan bahwa al-qudrah tadi ya ta'allaqu bil jamil mumkinat, la bi jami'il wajibat wal mustahilat. Jadi yang namanya mungkin, alam semesta mungkin berkaitan dengan alam semesta, berarti kan bisa, kudrah itu bisa berkaitan dengan alam semesta. Sedangkan zat Allah itu wajib, tidak mungkin dia berkaitan dengan yang wajib, karena memang sudah wajib ada. Masa dia menciptakan dirinya yang mana zatnya adalah memang wujuduhu wajibul wujud, berarti nanti akan terjadi apa, mukhalafah. Kalau seandainya terjadi ya, misalkan kita katakan wah Tuhan itu bisa menciptakan dirinya, sekarang kita tanya bisa menciptakan dirinya, berarti itu akan terjadi tahsilul hasil dong, yang mana zat Tuhan itu memang asluhu memang wajibul wujud, sudah ada, wajib gitu, tidak perlu diadakan lagi. Masa diadakan lagi berarti tahsilul hasil. Yang kedua, kalau seandainya diadakan berarti apa, tidak menerima yang adam gitu, tidak menerima apa, tidak menerima ketiadaan, berarti memang wajib, karena wajib sifatnya adalah harus ada, bukan tidak ada, ya kan? Yang mana kudrah ini sebenarnya berkaitan dengan mungkinat, bukan wajib kan. Yang itu ada dan tidak ada, sedangkan wajib itu hanya ada, berarti adam tidak ada dong, berarti dia bukan, ta'aluknya bukan pada wajiban. Berarti pertanyaan yang keliru. Terus kalau misalkan ditanya, kalau seandainya nggak mampu berarti lemah dong. Iya, takut lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya dia menciptakan dirinya, berarti dia memiliki sekutu dong, berarti mustahil jadinya. Tapi sebenarnya Mas ya, apa namanya yang menentukan adanya ta'aluk gitu itu ulama atau memang teolog mutakalim ya, untuk menjawab hal itu. Ya. Jadi kalau kita bisa paham itu, jawaban apa syubhat-syubhat itu kita bisa kita jawab dengan pertanyaan ta'aluk, dengan apa? Ada nggak Mas kitab yang menjelaskan syubhat-syubhat tersebut dan jawaban-jawabannya? Ada. Di kitab apa? Saya pernah baca di kitab Barahin Wujudillah karya Barahin Wujudillah, nggak salah, Bainal Falasifah. Iya, nggak salah. Terus ada juga yang saya Fauda juga, Barahin Wujudillah Bainal Mutakalimin wal Falasifah, itu saya Fauda. Itu ya apa itu juga ada. Pokoknya banyak lah yang mengenai yang berkaitan dengan sifat apa, dalil wujud Tuhan itu. Nanti situ ada mungkin kamu. Ini ada yang tanya, tapi sama loh. Bisa nggak Allah menciptakan batu sebesar Allah? Makanya saya bilang kan gitu. Ini tapi kan bukan menciptakan apa namanya? Menciptakan Tuhan, sudah bukan. Salah pertanyaannya. Pertanyaan salah lagi. Ya, pertanyaan salah lagi. Tareh besar ya, itu menurut dia seperti apa? Besarnya Tuhan ya. Bisa nggak dia mengukur besarnya Tuhan? Dia sudah salah. Kenapa? Karena dia memindsetkan Tuhan di dalam pikirannya. Padahal pikiran kita itu terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Dia mensematkan besarnya Tuhan itu. Sedangkan kita tanya dulu, apa besar menurut dia itu seperti apa? Monggo. Masih nonton nih kayaknya. Jadi salah menurut saya pertanyaannya itu ya, pertanyaan salah. Bukan berat apa? Karena makanya kayaknya itu ini kayak mutajassimah nanti jadinya. Iya. Karena mengukur Allah itu besar gitu loh. Besar seperti apa kan masih yang namanya ukuran besar itu kan relatif kan? Relatif. Besarnya. Dan juga menyandingkan sesuatu dengan yang lain. Kita sudah tahu bahwa mukhalafatul lil hawadis tidak sama. Bukan berarti, makanya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besarnya itu maksudnya dalam berarti apa? Sebesar bumi dan lain, bukan. Tidak bisa kita bayangkan. Makanya ada ulama mengatakan ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang ada di benak, tersirat dalam benakmu tentang Allah, maka Allah itu bukan seperti itu. Fallahu bi khilafi dzalik. Itu ucapannya siapa?
Nggak tahu, pokoknya saya pernah dengar. Apa gitu kata-katanya ya? Saya tulis di caption aja. Ma khatara bil balik Allah yukhalifu. Terus tadi saya melanjutkan ya. Kalau misalkan berarti kan tidak mampu. Tuhan berarti tidak mampu. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan mustahilat. Karena kalau seandainya diciptakan berarti kan bertentangan. Mustahil jadinya. Makanya kita tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak mampu, juga kita tidak mengatakan itu bisa. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan yang mungkin. Yang dikatakan lemah itu ketika mana ya? Sesuatu yang mungkin tetapi tidak bisa diwujudkan. Ini ada. Itu yang sebenarnya dikatakan lemah ya. Sesuatu yang mungkin tetapi tidak bisa diwujudkan. Sesuatu yang mungkin tapi tidak bisa diwujudkan. Itu lemah. Iya. Oh iya. Paham kan? Betul, Misalkan ini, saya membuat rumah, itu kan mungkin tapi nggak mampu. Berarti lemah. Oh iya betul. Secara akal gitu. Ya. Ini ada lagian Mas. Apa? Maksud saya kan Allah mengetahui besarnya zatnya. Berarti Allah tahu dong kadar berapa besarnya dia menciptakan batu. Memang. Yang sebesar dia, sebesar Allah. Gitu maksudnya. Berarti pertanyaannya masih salah. Batu itu kan apa? Allah kan tahu tuh besarnya zatnya beliau. Beliau. Gimana sih besarnya zatnya Allah? Yang tahu hakikat sifat Tuhan hanya Tuhan itu sendiri. Kita tidak mengetahui. Mungkin ini pertanyaan ini itu timbul karena gini loh Mas. Jadi kalau misalkan Allah mampu untuk menciptakan batu sebesar zatnya, itu menjadi barometer. Oh Allah berarti besarnya cuma segini gitu. Nanti ujung-ujungnya gitu paling. Ya nggak tahu, tanya aja sih gimana maksudnya dia. Iya, ya udahlah next aja Mas, nanti nggak ngaji-ngaji. Jadi itu ya kira-kira. Dan pertanyaan tadi juga pernah diutarakan oleh Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm pernah mengutarakan pertanyaan itu. Yang batu ini? Enggak, yang ya mungkin sama bisa dikiaskan gitu ya. Yang batu. Beliau mengatakan Allahu qadirun ayyattakhidha waladan wa illa kana ajizan. Allah itu mampu membuat putra. Kalau enggak ya lemah, disebut lemah gitu, akan ajizan. Maka dijawab sama Imam Sanusi tadi seperti tadi, bahwa yang dikatakan kita harus memahami wazaifil qudrah. Beliau mengatakan kalau kita memahami wazaifil qudrah, maksudnya ta'aluknya, fungsi dari qudrah itu apa? Ta'aluk kepada yang mungkin, bukan kepada yang mustahil. Ini juga pernah ditanyakan juga oleh iblis kepada Sayyidina Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris mengatakan hal yaqdirul maula ayyudkhilad dunya fi qishratil bunduqah. Apakah Allah mampu membuat dunia itu masuk di dalam kulit kacang, ke dalam kulit kacang yang kulit kacang yang almond itu kan? Iya, kecil kan, kulit kacang kan kecil. Terus masukkan dunia seisi-isinya ke dalam situ gitu. Terus kalau saya ini terus dijawab sama apa yang dilakukan Sayyidina Idris apa? Beliau mengambil sesuatu dan mencolok mata si iblis tadi itu, ditusuk gitu. Nabi Idris. Iya, dicolok mata iblis itu, kesal sambil berkata Allah itu mampu memasukkan dunia ke dalam kacang, kulit kacang sambil khiyat, jarum bolongan jarum. Bolongan jarum. Ya, Allah itu mampu. Dengan maksudnya mengecilkan dunia dan memasukkannya ke dalam bolongan jarum itu. Terus. Cuma dalam akli itu mustahil gitu. Tetapi adanya ajram, adanya benda yang besar, mutakatsifah yang sangat besar, itu bersatu kepada sesuatu yang lain gitu, yang sangat kecil itu yang benda lain, benda yang kasif itu maksudnya yang berbentuk, yang wujud disatukan dalam satu, itu mustahil, itu muhalan. Dan Nabi Idris tidak melanjutkan jawabannya, mentafsirnya, katanya di situ. Tapi habis mencolok langsung jawab gitu ya. Kenapa tidak mentafsir? Karena dia tahu bahwa yang dimaksud iblis itu adalah itfa'u nurillah. Jadi dia hanya ingin membuat syubhat gitu, supaya padahal dia tahu sendiri sebenarnya itu mustahil gitu. Jadi pertanyaan seperti itu mungkin kalau dijawab saya itu mungkin sangat marah gitu. Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari ngeles saja gitu, menguji iman saja.
bukan untuk mencari hakikat. Pokoknya kuncinya itu pokoknya ya ta'ala bil mumkinat. Ya ta'ala bil mumkinat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, siap. Sudah, saya kira itu pembahasan kudrah selesai ya. Terjawab sudah ya, terjawab siap, sudah dan terbahas sudah. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang irodah. Tadi definisi tadi yang belum saya sampaikan juga tadi kan, definisinya kudrah itu kan apa? Sifatun qadimatun atau azaliyatun atau qadimatun yastati'u ala ijadil mumkin. Ya ta'atta bi ijadil mumkin ala wifqil iradah. Berdasarkan iradah. Bersesuaian dengan iradahnya. Enggak mungkin loh dia menciptakan tapi tidak sesuai dengan iradahnya gitu. Jadi kenapa dikatakan wifqil iradah? Karena harus sesuai dengan iradah Tuhan gitu. Maka saling berkaitan gitu. Nah, sekarang kita jelas apa itu iradah. Berapa menit sudah? 40. Masih 15 lah. Ada ya. Masih ada. Jadi iradah itu adalah secara bahasa ya al-masyiah. Masyiah secara bahasa ini loh. Ya, secara bahasa meskipun nanti ada perbedaan, ada yang membedakan masyiah dengan iradah itu ada perbedaan. Secara bahasa loh, secara umum itu bermakna masyiah, kehendak, kemauan, ya masyiah. Nah, yang secara urf atau secara definisi mutakalim, iradah itu adalah sifatun qadimatun zaidatun ala dzat qaimatun bihi. Jadi suatu sifat yang qadim, zaidah yang lebih atau nambah ala dzat kepada zat Tuhan, yang qaimah bihi yang menempel padanya gitu loh, yang qaimah bihi tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Tugasnya tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi, mengkhususkan atau menentukan sesuatu yang mungkin dengan sesuatu yang boleh baginya. Paham enggak kira-kira? Mengkhususkan yang mungkin, yang sifatnya mungkin dengan sesuatu yang boleh baginya, yang ma yajuzu alaihi. Yang dimaksud mungkin ini ada banyak sebenarnya. Al-mumkinat al-mutaqabilat, disebut dengan al-mumkinat al-mutaqabilat. Ini mungkin sama yang ta'aluknya kudrah sama apa kan? Sama ta'aluk mungkin juga. Tapi kok bentuk mungkinnya banyak di sini? Iya, mungkin yang atau sebenarnya mungkin banyak, sebenarnya banyak ya pembagiannya. Cuma yang dikerucut sama oleh mutakalim itu ada dalam beberapa. masalah iradah. Dalam sebuah syair disebutkan al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Jadi al-mumkinat al-mutaqabilat, mungkin yang saling berbeda ya, saling mutaqabil artinya saling berbeda. Al-mumkinat al-mutaqabilatu, mungkin yang berbeda. Itu apa saja? Wujuduna wal adamus sifatu. Adanya kita dengan tidak adanya itu mutaqabil, saling apa istilahnya mutaqabil itu berlainan kan? Taqabul. Berbandingan. Nah, berbandingan. Mungkin tetapi berbandingan. Wujuduna wal adamu as-sifatu. Terus selanjutnya apa? Amkinatun amkinatun azminatun jihatu. Yang ketiga adalah amkinah, tempat. Nah, tempat. Tahu sendiri kan? Timur barat beda kan? Mutaqabil. Timur, selatan, barat. Terus zaman. Azminatun siang malam, zaman, malam, siang, sore, pagi dan seterusnya. Jihatu arah. Maksudnya tadi arah angin itu maksudnya jihad itu maksudnya ke jihatu. Bukan itu tempat. Misalkan di Maroko di tempat bukan arah angin loh, bukan arah jihad itu maksudnya. Tapi kalau selatan itu kan berarti jihad ya? Iya, jihad. Bukan amkinah. Yang terakhir al-maqadir. Ukuran. Ini banyak banget. Panjang, besar kecil, lebar, tinggi pendek. Contohnya Allah ingin menciptakan, misalkan saya ingin diciptakan oleh Allah. Sekarang kehendak Tuhan itu wujudu ijadu ilayya atau ijadu idami gitu. Allah itu ingin mewujudkan atau tidak. Nah, itu berkaitan dengan wujuduna wal adam. Ya kan? Berarti ada kehendak Tuhan.
ketika saya diwujudkan berarti kehendak Tuhan adalah wujud. Ketika saya tidak ada berarti kehendak Tuhan adalah Adam. Begitu juga amkinah. Saya diciptakan itu nanti di mana? Akan lahir itu nanti di mana? Oh, di Indonesia, di Lombok gitu. Berarti saya lahir di Lombok. Tapi ada nggak Mas sesuatu yang nggak ada mutaqabilnya, ada nggak? Nggak ada, semua ada. Mungkinat. Semuanya ada. Mungkinat mutaqabilat. Nah, ya berarti ciri-ciri mungkin itu mempunyai mutaqabil ya. Ada perbandingan. Berarti nggak ada sesuatu yang mungkin yang nggak ada bandingannya. Nggak ada. Apa yang nggak ada bandingannya? Tuhan nggak ada bandingannya. Paham nggak? Iya kan bukan mungkinat. Iya, maksudnya mungkinat. Yang mumkinat pokok ciri khasnya itu ciri khasnya ada. Nggak mungkin. Iya. Ini kipas ini sekarang ada di mana? Di meja, di wujud. Berarti ada tempatnya. Ada. Nggak ada yang lepas dari itu, nggak ada. Oke, siap. Itu nggak ada yang lepas dari itu. Terus azminatun, waktunya kapan? Saya dilahirkan siang hari atau malam Senin misalkan, atau malam Jumat. Terus di mana arahnya? Oh, di Fijihatil Masyriq. Terus saya seperti apa dilahirkan? Oh, tinggi. Mentaksiskan, memilih. Taksis itu artinya memilih dari beberapa mungkin. Dipilihlah satu. Sesuatu yang dipilih satu ini gitu. Jadi kita jangan mengejek ya. Dari sini kita dapat pelajaran. Ketika kita melihat makhluk Tuhan yang banyak kekurangan dalam fisik misalkan ya, dalam fisik, itu jangan kita hina, jangan kita rendahkan. Kenapa? Karena itu memang sudah kehendak Tuhan. Ketika kita menghina, berarti kita menghina kehendak Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dia menciptakan maqadirnya. Kadzal maqadiru. Jadi dia menciptakan ukurannya seperti apa. Ya. Dia dilahirkan seperti ini, dia dilahirkan oleh siapa, dari siapa, dari keluarga mana. Jadi dia dan seterusnya. Khotim hadis kan muqabil. Allah makhluk. Itu muqabil bukan? Jelas beda lah. Ini ada yang tanya. Khotim hadis kan muqabil. Allah makhluk. Muqabil bukan? Berarti Allah ada muqabilnya dong. Coba Mas gimana? Tidak ada yang tanya. Nggak boleh tidak. Ya, bukan muqabil ya? Muqabil itu. Mungkin itu qadim itu kan tidak berkaitan dengan yang mungkin. Enggak, maksud istilahnya itu. Qadim kan muqabilnya hadis tuh. Secara bahasa. Ya. Sekarang Allah makhluk, Khalik makhluk. Muqabil bukan? Muqabil. Berarti mungkin dong. Bukan. Jangan diartikan seperti ini yang tanya. Yang tanya. Aku tahu. Ini yang tanya. Gimana coba? Jadi kan sudah saya jelaskan definisi mungkin itu. Mungkin itu mastawa tarafahu bainal adam wal wujud. Jadi sesuatu yang mungkin itu antara sama derajatnya wujud dengan adamnya. Sama nih, wujud adamnya sama. Cuma ada yang melebihkannya. Wujud berarti dia wujud. Berarti dia mungkin gitu loh. Zat Tuhan disandingkan dengan makhluknya karena qadim dan hadis ya, nggak ada talazumnya mana gitu loh. Keterkaitannya nggak ada ya. Kalau secara tasawur mungkin, secara konsep mungkin itu sebagai contoh saja ya. Misalkan Tuhan satu dengan Tuhan yang lain, walaupun secara wujudnya itu tidak ada, secara hakikinya tidak ada, tetapi secara konsep mungkin masih bisa gitu. Paham gak maksud saya? Secara konsep belum, secara tasawur gitu. Kalau konsep dan tasawurnya gimana? Misalkan gini, jadi dalam mantik itu kan ada yang namanya kuli, itu kan memiliki banyak afrod. Lafadz kuli itu memiliki banyak makna. Sekarang Tuhan secara hakikat itu wujudnya banyak apa satu? Secara hakikat, secara wujudnya dalam nyatanya Tuhan satu. Tapi secara konsep ada yang mengatakan syarikullah, sekutu Tuhan. Dia hanya sebagai contoh gitu, sebagai contoh. Tapi wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada, asli nggak ada. Mungkin yang dimaksud dia itu sebagai contoh, mungkin maksudnya sebagai bukan perbandingan sebagai untuk pembelajaran gitu loh. Yang sebenarnya memang nggak ada, syarikullah itu nggak ada. Gitu tapi dia ngasih caption gini ya. Nggak paham berarti. Saya juga nggak begitu paham maksudnya itu apa tadi yang muqabil itu. Muqabilnya itu tadi kan muqabil tiap ciri khas mungkinat kan, mungkin muqabil tiap ada muqabilnya. Lah terus dia pengen
memukobilkan antara Tuhan dan makhluk. Apakah ini sebuah mukobil apa enggak? Enggak lah. Bukan mukobil kan? Lagi. Bukan. Yang namanya mukobil pokoknya ya harus setara gitu ya Mas ya. Siang malam kan mungkin sesuatu yang sama-sama Tuhan mungkin enggak? Bukan. Enggak kan, makanya nggak bisa dibandingkan. Oh iya betul. Jadi mungkin kesimpulannya itu harus sama-sama yang memungkinkan ya. Sesuatu yang mungkin baru dimukobilkan. Kalau sesuatu yang kelasnya udah beda ya nggak mungkin dimukobilkan gitu. Makanya namanya hadis itu kullu ma siwallah. Wa kullu ma siwallah fahuwa hadis. Jadi sesuatu yang selain Allah berarti hadis. Tidak mungkin dong Tuhan itu hadis, berarti karena selain dari Tuhan. Ya masa mau dibandingkan ya, beda lah. Beda ya. Beda. Ya, sayang sekali. Aduh, Iroda belum tersentuh, tapi kita diskusinya banyak dan kita waktunya tinggal 4 menit. 4 menit. Mau ditutup atau? Ya belum. Iroda baru sedikit. Ya sedikit ya. Jadi itu yang namanya iroda yang ini besok kita akan menjelaskan satu persatu maksud dari definisi tadi. Dan kita juga saya sudah sebagian jelaskan juga tentang jadi maksud dengan mumkinat mutaqabilat tadi itu yang ada 6, jumlahnya ada 6 ya. Mumkinat mutaqabilah ada 6. Ya betul tadi syairnya ya. Ya, al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Mumkinatu mutaqabilatu wujuduna wa adamus sifatu terus azminatun amkinatun jihatu terus kadal maqadiru rawathiqatu. Oh ini 6 ya. 6. Wujud, adam, zaman, makan, jihad. Dan ini irodah juga memiliki ta'aluk juga sama seperti kudroh, cuma ta'aluknya beda, nggak sama seperti kudroh. Karena ta'aluknya nanti berkaitan dengan tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Oke. Penjelasannya. Sebagian ulama ada juga yang menambahkan qadim soluhi qadim juga berkaitan gitu. Okay. Tapi nanti khilaf itu. Insyaallah besok depan kita akan jelaskan tentang ta'aluknya iroda. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum paham, silakan bertanya di inbox langsung ke IG PCIN Maroko. Dan tadi yang sudah bertanya sudah ngacungkan jempol, berarti udah oke. Iya, kalau bisa diturut gitu, diurutkan pertanyaannya. Tapi kalau nanti kalau udah disimpan itu pertanyaannya hilang, Mas. Oh iya. Iya. Karena udah kesimpan. Gitu. Terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Amin. Minggu besok masih dengan kajian yang sangat seru, masih dengan irodah, dan kita tetap stay tune di IG PCIN Maroko. Terima kasih kawan-kawan semua, netizen bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.